Shalom Jemaat GKG Gloria yang terkasih, kami menyambut Anda yang baru bergabung dengan kami. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di Indonesia, ataupun dari luar negeri, kita bersama-sama beribadah karena Tuhan yang sudah memberi kita kesempatan dalam kasih karunia-Nya untuk beribadah bersama. Tuhan telah memanggil kita semua untuk datang kepadanya. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan kita boleh datang beribadah bersama-sama. Mari kita menenangkan dan mempersiapkan hati kita. Kita memohon agar Roh-Nya yang kudus memimpin kita untuk bisa masuk di dalam ibadah minggu ini. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa.
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Segala pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Angkat suaramu, puji namanya, berikanlah segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala pujian bagi-Mu, sebab nafas muliakan-Mu, sorga bumi kan berseru, satu Tuhan namamu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu demi mahkotanya, malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, sebab nafas muliakan-Mu, sorga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, hingga dan bumi. Segala pujian bagi-Mu, sebab nafas muliakan-Mu, sorga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang patut menerima puji, hormat, dan sembah kami.
Allah Bapa yang sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, untuk mati, menebus kami dari dosa-dosa kami. Oleh karena itulah kami semua boleh dilayakkan pada saat ini. Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk tinggal di dalam kami, menyadarkan siapa diri kami di hadapan-Mu, dan menyadarkan juga keberdosaan diri kami. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, sesungguh-sungguhnya kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk beribadah kepada-Mu. Kami hendak mengakui segala kesalahan kami. Kami hendak mengakui segala kegagalan-kegagalan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu. Jamah dan pulihkanlah kami ya Tuhan, lewat urapan Roh Kudus dan lewat sapaan firman-Mu nanti. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, datang untuk menyembah-Mu, dan kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa yang kita dapatkan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, mari kita menaikkan suara kita, mengagungkan kuasa nama Tuhan, memuji namanya. Dengarkanlah Mazmur 198 ayat 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Pujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya.
kepada Dia, Kristus Sang Raja. Disitulah kita menjangkarkan harapan kita, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang berdoa kepadanya, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepadanya. Arahkan hanya pada Kristus, sumber kekuatan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah pada Tuhan sekarang dalam doa pribadimu. Berserulah kepadanya, jangkarkanlah harapanmu, kerinduanmu, kesulitanmu hanya kepadanya. Karena Dia Sang Raja, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menjaga, menopang, dan menjawab setiap doa kita. Berdoalah jemaat kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seru doa dari jemaat kami di depan layar mereka masing-masing. Jawablah Tuhan, jawablah permohonan mereka, topanglah hidup mereka, dan tolong mereka ya Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan harapan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa bersama dengan saya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan, kami bersyukur bahwa proses dari pembagian vaksin boleh terus berjalan dan semakin banyak orang yang boleh divaksin. Dan Tuhan, kami berdoa agar proses pembagian vaksin ini boleh semakin melandaikan kurva dari COVID-19 pandemi di negara kami, sehingga perlahan-lahan Tuhan, di era new normal ini bangsa kami boleh pulih. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami umat muslim yang sebentar lagi juga akan merayakan hari raya Lebaran. Tuhan, kiranya menolong mereka juga, menolong perekonomian mereka, melindungi mereka, sehingga masa-masa perayaan ini juga boleh mereka nikmati Tuhan dengan penyediaan daripada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami. Ada banyak bencana, tanda bencana alam, ada banyak juga goncangan-goncangan politik yang kami alami. Tuhan, biarlah kami boleh menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau, karena Engkau yang campur tangan di dalam setiap liku kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan, tolong agar gereja kami boleh terus di masa pandemi ini menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan dan sumber pengenalan jemaat akan Kristus. Tuhan, lewat segala siaran yang kami siapkan, Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati setiap tim yang bekerja di balik layar, untuk setiap siaran, baik itu ibadah, doa, maupun broadcast pesan-pesan video yang kami buat dan siapkan. Biarlah itu boleh melayani jemaat, boleh menguatkan jemaat. Dan Tuhan, kami juga terus bergantung pada pimpinan-Mu, agar Engkau menolong gereja kami, boleh menyesuaikan diri di era new normal ini, dan terus melaksanakan panggilan-Mu untuk melayani Engkau dan juga jemaat, serta menyebarkan Injil keselamatan bagi mereka yang belum mendengarkannya. Tuhan, tolong, ini seru doa kami. Kami berdoa menaikkan segalanya sesuatu ini Tuhan, membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita hendak menyatakan kepada Tuhan bahwa kita akan terus bertekun dalam iman, setia untuk mengerjakan segala perintah-Nya di dalam hidup kita. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ini adalah jemaat dari GK Gloria Surabaya yang dahulu saya juga pernah pelayanan bersama-sama di sana. Puji Tuhan, dengan teknologi yang sekarang, sekalipun kita tidak bisa berjumpa, tetapi kita boleh berjumpa di udara, ya, bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan secara online ini. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dengan tema bertekun dalam iman. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang indah kami boleh membagikan sebagian daripada firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan dimanapun mereka berada, baik jemaat GK Gloria di Surabaya maupun juga jemaat yang lain. Kiranya firman-Mu boleh dimeteraikan dalam hati setiap kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan kalau kita melihat, khususnya Paulus, banyak sekali menggambarkan mengenai perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu sebagai satu jenis olahraga, yaitu perlombaan lari. Dan yang lebih khusus lagi adalah lari maraton. Itu gambaran yang dipakai oleh Paulus. Lari maraton ini adalah satu lomba lari yang terkenal sekali di Yunani kuno, dan sampai sekarang juga Olimpiade ditampilkan kembali lari maraton ini. Saudara, menarik sekali bagaimana munculnya lari maraton ini. Yaitu ada kisah daripada seseorang serdadu dari Yunani yang bernama Pheidippides. Jadi dia itu ikut di dalam pertempuran di maraton, ya, melawan bangsa Persia pada waktu itu, dan akhirnya Yunani memenangkan pertempuran itu. Lalu Pheidippides ini ceritanya dia berlari dari maraton itu menuju ke Athena yang jauhnya sekitar 40 km kurang lebih segitu, dan dia menyampaikan kabar sukacita itu bahwa Yunani sudah menang. Diceritakan bahwa Pheidippides ketika dia sampai di Athena itu dia begitu capeknya, ya, dan akhirnya dia jatuh mati karena kelelahan. Nah, saudaraku sekalian, jadi sampai sekarang lomba maraton ini diteruskan tradisinya, yaitu satu lari jangka panjang yang kurang lebih sekitar 40 km. Jadi itu berbeda sekali dengan lari cepat sprint yang 100 meter atau 200 meter atau 400 meter, ya. Jadi kalau lari sprint itu Anda kan, para pelari itu, atlet itu, mereka langsung memaksimalkan tenaga mereka dari start langkah lari pertama itu langsung mereka berlari sampai ke titik finish. Sedangkan maraton yang panjangnya 40 km itu berbeda. Ya. Dia membutuhkan satu pengaturan tenaga,
ketekunan ya. Lalu juga bagaimana mereka mengatur napasnya. Biasanya pelari maraton tidak akan habis-habisan larinya di awalnya, tetapi mereka akan pelan-pelan menambah speednya sampai semakin mendekati finish, baru akhirnya mereka ya, lari dengan maksimal dengan sisa yang ada. Nah, saudaraku sekalian, jadi gambaran ini dipakai dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini. Dan menarik sekali, ya, di dalam lomba maraton itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang akan kita renungkan. Ada hal yang perlu ditanggalkan secara negatif, ada hal yang perlu dilakukan secara positif. Di dalam bagian firman Tuhan tadi, pasal yang ke-12 ayat yang pertama, apa yang harus ditanggalkan? Dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, ada dua hal yang dikatakan di sini yang harus ditanggalkan ya, yaitu pertama beban yang dibedakan dengan dosa. Beban itu apa yang dimasukkan di sini? Itu adalah beban-beban yang seringkali kita pikul ya, beban-beban atau alasan-alasan manusiawi kita. Jadi kalau orang dalam lomba maraton itu mereka nggak ada yang bawa beban apapun, yang mereka harus seringan mungkin. Nah, di dalam perlombaan iman saya katakan beban-beban itu apa? Itu bukan satu dosa tetapi lebih berupa beban manusiawi kita yang kita sering kali jadikan sebagai alasan-alasan sehingga kita menjauh dari Tuhan atau sehingga kita tidak bisa melakukan pelayanan kita secara maksimal dan sebagainya. Mungkin itu masalah keluarga, itu barangkali masalah kekhawatiran di PHK dalam masa pandemi ini, ataupun barangkali sibuk, ya, alasan kesibukan dan sebagainya. Itu seringkali menjadi beban-beban yang seringkali kita pikul dan menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Saya ingat ada seorang pendeta yang sudah senior ya, dia menceritakan bahwa satu kali dia pernah mengunjungi pasangan suami istri yang masih muda. Dua-duanya ini baik pemuda maupun pemudinya ini dulu lagi di komisi pemuda itu aktif sekali mereka melayani. Mereka berkenalan di situ, lalu kemudian mereka menikah, dan akhirnya setelah mereka menikah, mulailah yang suami itu merintis karir dan sebagainya. Karirnya mulai maju, ya, usahanya makin berkembang dan sebagainya. Mereka punya anak pertama, anak yang kedua, istrinya juga semakin sibuk. Lalu kemudian dia juga membantu di dalam perusahaan yang dirintis oleh suaminya itu. Sehingga akhirnya mereka semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Mereka yang dulu begitu aktif melayani itu sekarang hanya menjadi orang percaya musiman, ya, yang barangkali setahun sekali nongol lagi Natal begitu. Jadi si pendeta seniornya ini datang mengunjungi pasangan suami istri ini yang dulu begitu aktif, begitu rajin mencintai Tuhan kan. Lalu tanya, kenapa kalian ini sekarang ya begitu mundur? Dulu kalian luar biasa berkobar-kobar ya. Mereka mengatakan, iya kita sibuk sekarang ini, ada sang suami juga sibuk ya, karir kita yang usaha yang kita rintis, istrinya juga sibuk, belum ngurusin anak, belum lagi membantu dalam pekerjaan suami dan sebagainya. Jadi kita sekarang nggak punya waktu, Bapak Pendeta, maaf aja ya. Oh begitu ya. Jadi bagaimana? Saya doakan ya, kata Pak Pendetanya. Oh boleh didoakan. Senang kan ya didoakan begitu. Ya didoakan pendetanya ini, doanya itu begini kira-kira ya. Dia katakan, ya Tuhan ya, kasihanilah kedua anak muda ini yang sekarang begitu sibuk ya, tidak punya waktu lagi buat Tuhan. Yang mereka yang dulu mengasihi Tuhan, sekarang mereka terbelenggu begitu rupa dengan beban-beban yang mereka pikul. Jadi Tuhan hamba memohon supaya ambil berkat dari mereka, supaya mereka itu kembali lagi bisa dekat dengan Tuhan ya. Amin. Waduh, kaget ini ya pasangan suami. Oh jangan doa gitu dong Pak Pendeta ya. Masa berdoa supaya berkatnya itu diambil ya. Tapi mereka dapat poinnya ya. Oke ya, berkatnya nggak usah diambil. Tapi saya mengatur waktu
bagaimana untuk kembali iman saya, kesungguhan saya mengikut Tuhan seperti dahulu. Ya. Saudara, itu beban. Nah, yang kedua yang harus ditanggalkan itu apa? Dikatakan di sini dosa. Dosa yang begitu merintangi kita. Entangled sin dalam bahasa Inggrisnya. Atau besetting sin. Artinya apa? Itu dosa yang begitu menjerat kita, yang mungkin menjadi dosa yang kita ulangin lagi, dan kita tidak bisa lepaskan. Ya, besetting sin itu kalau saya terjemahkan itu adalah dosa langganan. Ada dosa langganan, ada ya. Orang yang mengulang dosa yang sama lagi, tahu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Masalah barangkali kecanduan kerja, masalah barangkali pornografi, ya. Masalah barangkali apa kayak macam-macam ya. Dosa seks dan sebagainya, ya kan? Itu kadang-kadang bisa menjadi dosa langganan yang begitu menjerat kita, ya. Saudara sekalian, ini ada satu cerita juga, ya, yaitu dari seorang suami yang dia itu ya sudah menikah barangkali sekitar 10 tahunan begitu, lalu ternyata dia terlibat dalam hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang wanitanya itu belum menikah ya, tapi sudah ada rada umur begitulah ya. Jadi terjadilah perselingkuhan ini. Nah, hal ini rupanya diketahui oleh senior ya, itu gereja karena sistemnya ada bimbingan dalam kelompok kecil dan sebagainya. Jadi seniornya di dalam kelompok kecil itu tahu hal ini. Ya. Lalu kemudian dia ngasih tahu kepada yang pria ini ya. Dia katakan bahwa kamu sebaiknya hentikan hubungan kamu itu. Ya kan? Kamu udah punya istri, punya anak ya. Itu kalau diteruskan tidak baik lah. Kamu juga seorang yang ya pengikut Kristus dan sebagainya. Oke, ya kata si bapak ini. Sekarang juga ya, nanti engkau pergi, saya akan langsung telepon ya. Saya akan kasih tahu kepada orang tersebut katanya. Oke, bagus ya. Saya pegang janji kamu, omongan kamu. Ya baik katanya. Ketika rekan yang lebih seniornya pergi, benar dia langsung telepon ya kepada selingkuhannya itu. Dia katakan bahwa, waduh, celaka hubungan kita sudah diketahui oleh senior saya. Lalu yang perempuannya bilang, jadi bagaimana sekarang? Jadi mulai dari sekarang kita harus lebih hati-hati supaya jangan diketahui katanya ya. Saudara sekalian menangkap poinnya ya. Jadi dia telepon bukannya memutuskan hubungan itu ya. Tapi dia katakan harus lebih hati-hati ya. Saudara sekalian, jadi ini dosa-dosa yang begitu menjerat ini ya, kalau Anda tahu ya, itu seperti saluran ya dalam pipa air itu mesti dibersihkan supaya air itu bisa mengalir dengan baik. Saudara, kami ya khususnya Semulili ya, istri saya itu belakangan ini lagi pandemi ini, dia berkenalan dengan satu produk ya, itu namanya Ecosis. Produk itu bisa menjadi disinfektan, bisa menjadi sanitizer, macam-macam. Tetapi produk itu juga kalau dia dalam bentuk tabletnya dicampur dengan air, airnya itu bisa langsung diminum, tidak usah dimasak lagi. Anda percaya atau tidak percaya ya. Tapi istri saya produk itu dia pakai bukan hanya cuman sebagai income, tetapi sebagai pelayanan. Banyak yang orang-orang yang tidak punya akses ke air bersih dan sebagainya, lalu dipasang instalasi Ecosis dan sebagainya, menolong banyak sekali orang. Di Bandung aja sudah mungkin ada sekitar 5-6 kecamatan yang memakai produk Ecosis itu. Tetapi kemana dia pergi ya, kalau misalnya rumah mau dipasangin itu ya, di torennya itu mau dikasih Ecosis, maka hal yang pertama yang dilakukan apa? Yaitu tidak boleh langsung diminum air itu, ya kan? Jadi yang lakukan apa? Salurannya dibersihkan dulu. Jadi Ecosis itu dimasukkan dengan satu konsentrasi yang cukup tinggi supaya kotoran-kotoran dari saluran itu dibersihkan dulu, ya kan? Baru kemudian setelah 3 hari 4 hari dilihat airnya yang keluar makin lama makin bersih, makin jernih ya. Itu dites di laboratorium biasanya udah bisa diminum. Jadi
bisa diminum air itu. Di rumah saya kami pakai itu sekarang. Ya, kami tidak pernah beli lagi aqua dan sebagainya. Tetapi kalau Anda mampir ke Bandung, boleh di rumah saya itu air ledeng dan sebagainya semua keluar itu biasa langsung diminum. Jadi saudaraku sekalian, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saluran itu harus dibersihkan dulu tahap pertamanya. Baru kemudian dia akan lancar, mengalir, aliran airnya menjadi air yang bersih, yang jernih, yang diminum, menjadi air yang baik buat kita sekalian. Saudaraku sekalian, jadi ini hal yang harus ditanggalkan. Beban dan yang kedua dosa. Lalu secara positif, apa yang harus dikenakan? Yang harus dilakukan? Saudara, yang pertama yang saya katakan di sini, yaitu sebagai seorang pelari, perlu apa? Membutuhkan latihan ketekunan. Itu kata yang muncul dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua muncul lagi kata ketekunan itu. Ketekunan itu artinya apa? Ketekunan itu membutuhkan disiplin, ya kan? Dan apa ketekunan itu artinya? Ada konsistensi. Ya kan? Jadi bukan hanya sebentar dan sebagainya, tetapi ada satu latihan disiplin yang konsisten. Itu artinya ketekunan. Bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sebentar dan sebagainya. Saudara, ada banyak orang yang mengatakan bahwa engkau untuk menjadi orang yang berhasil harus punya mimpi yang besar. Tetapi saya mengutip kalimat dari Nelson Mandela, di sini menarik sekali. Nelson Mandela, Anda tahu ya, itu dulu presiden kulit hitam pertama dari Afrika Selatan yang pernah dipenjara 27 tahun karena menentang apartheid. Lalu akhirnya dia bebaskan dan dia ikut pemilu yang pertama yang bebas, di mana dia menjadi presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Dia katakan demikian, bahwa mimpi besar saja tidak cukup, ya. Tapi mimpi besar itu harus, ya, seorang pemenang itu ada orang yang punya mimpi yang besar dan yang kemudian dia apa? Dia membayar harga untuk mewujudkan mimpinya itu. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa mimpi besar itu menjadikan orang berhasil. Enggak. Kalau cuma mimpi besar doang nggak bisa, saudara. Harus ada ketekunan, tadi saya katakan, ada disiplin, ya, ada konsistensi di situ. Saudara, kalau saya ingat kedua anak saya itu, dua-duanya lagi kecil ya, yang perempuan sama yang laki, mereka belajar musik, belajar piano, dalam usia yang ya mulainya hampir sama. Dulu itu guru piano mereka itu sama, guru pianonya itu sering ngomong bahwa kayaknya yang laki ini, waduh ini ide-idenya ya, improvisasinya itu luar biasa sekali ya. Tetapi dia kalah tekun ya. Yang cicinya itu lebih ajak, lebih konsisten, lebih tekun ya. Dan akhirnya cicinya itu Airin yang menjadi pianis yang betul-betul ya, yang profesional. Jadi saudaraku sekalian, kalau Anda hanya mimpi besar, Anda tidak akan kemana-mana. Tapi perlu ada satu disiplin, dan dalam hal ini disiplin rohani itu sangat penting sekali. Disiplin rohani itu apa? Yaitu bagaimana kita melatih diri kita, ya kan, di dalam doa kita, dalam saat teduh, dalam pembacaan firman dan sebagainya. Itu disiplin rohani. Saya bersyukur bahwa saya latihan disiplin rohani itu adalah ketika saya pertama kali dalam pendidikan teologi yang paling mendasar di saat di Malang dulu. Itu Anda, zaman saya dulu di Malang itu, wah itu kita sering guyon mengatakan ini anak-anak yang di saat ini adalah manusia bel. Ya, semua itu teng bel bangun, ya, teng bel mulai saat teduh, teng bel jam makan, ya, teng masuk kelas. Itu kita dilatihnya kayak setengah kayak militer gitu, manusia bel ya. Jadi udah biasa bangun pagi jam 5, jam 6 teng lagi saat teduh ya. Doa firman di situ. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan yang 4 tahun di saat itu kami latih demikian. Dulunya saya ngomel-ngomel. Lagi di saat itu ya, aduh kita ini kayak mesin aja begitu.
Tetapi ternyata latihan disiplin yang ajak dan konsisten itu membentuk diri saya, sehingga saya kemudian pelayanan dimanapun, ya, studi sampai lanjutkan ke Taiwan, ke Amerika dan sebagainya. Tetap rupanya saat teduh itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan saya, dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa ketika saya menghadapi kesulitan dalam kehidupan dan sebagainya. Saya tetap bisa terpaut kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu ketekunan, dalam hal ini menuntut disiplin dan konsistensi. Lalu yang kedua apa dikatakan di sini? Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Artinya fokus. Ini yang kedua ini. Ya, fokus artinya. Jadi saudaraku sekalian, secara positif Anda membutuhkan satu fokus untuk memenangkan perlombaan iman, menjadi orang yang bertekun dalam iman itu. Fokus itu artinya apa? Saudara, Anda mengesampingkan hal yang lain dan Anda fokuskan kepada satu tujuan. Saudara, saya senang dengan, kalau Anda tahu laser ya, laser itu, apa itu laser itu? Laser itu singkatan dari light amplified ya, by stimulated emission of radiation. Kira-kira itulah ya, itu ada slide-nya begitu. Nah, apa itu artinya? Saya juga nggak terlalu tahu terus terang ya. Nah, cuman saudara, mungkin sederhananya yaitu sinar itu difokuskan begitu rupa, ya, amplified, lalu distimulasi dengan emisi radiasi itu, sehingga dia itu menjadi begitu fokusnya sinar itu, dan dia punya daya kekuatan yang jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan sinar yang tersebar. Anda sebenarnya contohnya sederhana sekali. Kalau Anda misalnya Anda berjalan siang hari di bawah terik matahari jam 12, jam 1 begitu, paling banyak juga paling Anda kulitnya itu agak gosong dikit, gitu, karena sinarnya tersebar. Tetapi kalau sinar itu difokuskan, Anda misalnya coba Anda pegang cermin di sini, ya, sinar mataharinya itu, ya, Anda kayak difokuskan ke cermin lalu Anda pantulkan sinar itu. Katakanlah ke satu objek apa, kertas, dia akan terbakar langsung. Kira-kira gambarannya sinar laser itu kayak begitu. Jadi sinar itu ketika tersebar, dia nggak punya kekuatan bagaimana. Tetapi ketika dia menjadi laser, ya, wah, luar biasa, dia bisa dipakai macam-macam. Bisa operasi ini tanpa membedah, gitu. Batu di ginjal bisa dihancurkan dan sebagainya karena sinar laser. Karena kekuatan fokus tadi itu. Nah, saudaraku sekalian, itu yang Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ya. Dia mengatakan sekali lagi, gambaran maraton itu dia pakai di situ. Aku sudah memenangkan perlombaan yang baik, aku mencapai garis akhir, dia katakan. Dan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi Paulus memfokuskan diri kepada apa? Kepada mahkota kebenaran. Itu yang menyebabkan dia berlomba dengan tekun dan mencapai garis akhir menjadi pemenang iman. Saudaraku sekalian, mahkota kebenaran itu artinya apa? Nah, di sini saudaraku sekalian ya, satu pengharapan, satu fokus yang bukan hanya kepada apa yang ada dalam dunia ini saja, tetapi kepada sesudah kita meninggalkan dunia ini, bahkan afterlife. Kita punya disediakan mahkota kebenaran. Jadi satu pengharapan eskatologis yang bukan hanya dalam dunia ini saja, tetapi juga setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali di dalam dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa ini, kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita rindukan. Kita merasa menjadi korban, tidak adil dan sebagainya. Tapi coba Anda fokuskan diri Anda kepada mahkota kebenaran itu. Itu Anda akan terus terpaut dengan iman Anda di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman.
Saudaraku sekalian, saya akan menutup khotbah saya ini dengan banyak di antara kita yang pernah mendengar nama Bonhoeffer. Ya, dia adalah seorang pendeta Jerman yang menentang Nazi pada Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian dia ditangkap, akhirnya ketahuan dia dimasukkan ke kamp konsentrasi dan akhirnya dia dihukum mati ya dengan cara digantung. Itu pada tahun 1945 bulan April ya. Jadi itu beberapa minggu sebelum Nazi menyerah, sebelum Hitler bunuh diri. Sayang sekali. Pada waktu itu usia dia baru 39 tahun. Banyak orang yang tahu kisah ini. Tapi ada satu kisah yang lain yang kaitan dengan Bonhoeffer yang tidak banyak orang yang tahu. Yaitu dia punya seorang tunangan sebetulnya. Namanya Maria von Wedemeyer. Tunangan dia ini. Jadi mereka bertunangan kurang lebih 3 bulan sebelum Bonhoeffer ditangkap dan kemudian dia dimasukkan ke kamp konsentrasi. Jadi sayang sekali ya, dia bertunangan lalu 3 bulan setelahnya dia ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Lalu 2 tahun di sana kurang lebih, akhirnya dia dihukum mati. Nah tapi saudaraku sekalian yang menarik adalah yaitu Maria von Wedemeyer ini mengumpulkan surat-surat cinta dari Bonhoeffer yang dikirimkan kepada dia. Jadi akhirnya dibukukan ya itu Love Letters from Cell 92. Ya, surat cinta dari sel 92 itu ya. Itu adalah sel di mana tempat Bonhoeffer ditahan itu. Nah, dalam surat cinta itu banyak sekali ungkapan-ungkapan dari Bonhoeffer yang dia sampaikan kepada Maria von Wedemeyer ini. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dalam salah satu suratnya. Bonhoeffer mengatakan bahwa saya tidak akan lepas pengharapan saya, ya. Saya tetap mudah-mudahan kita bisa berjumpa satu hari kalau saya bisa dibebaskan dari kamp konsentrasi ini, dia katakan. Dan pintu itu, dia katakan pintu penjaranya itu ketika dibuka itu merupakan gambaran daripada kebebasan yang saya akan peroleh. Kalau tidak dalam dunia ini ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada waktu itulah kita tetap akan berjumpa kembali. Saudara, apa yang menguatkan Bonhoeffer dalam tahanan ini? Yaitu itu tadi, pengharapan eskatologis itu. Ya, dia tetap optimis. Kalau tidak dalam kehidupan yang sekarang ini dia katakan, tetapi mereka akan dipertemukan kembali pada waktu Kristus datang. Di situ dia memperoleh kebebasan yang sesungguhnya. Saudaraku sekalian, jadi inilah fokus kepada pengharapan inilah yang memberikan kekuatan kepada Bonhoeffer sehingga dia tidak jatuh imannya, dia tetap bertahan sampai akhirnya dieksekusi, dia setia sampai akhir bertekun dalam iman. Saudaraku sekalian kasih oleh Tuhan, Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 juga mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita peroleh pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang menjadi fokus kita, bukan hanya di dalam kesementaraan ini aja, tetapi kepada mata kita tertuju kepada Yesus yang memberikan janji pengharapan yang kekal kepada kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau firman-Mu boleh berbicara kepada kami, ya Tuhan, mengajarkan kepada kami bagaimana kami bertekun dalam iman. Ya Tuhan, dalam perlombaan iman yang kami harus jalani sebagai orang percaya. Hamba-Mu serahkan firman-Mu yang telah disampaikan, ya Tuhan. Biarlah terus mengiang, berbicara kepada setiap kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami menjadi pemenang-pemenang di dalam perjalanan iman kami sebagai orang percaya.
Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai salah satu respon dari firman yang sudah diberitakan tadi. Kita dapat memberikan persembahan lewat transfer ke rekening gereja masing-masing atau melalui handphone kita bisa scan QRIS yang tersedia. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kudaki Jalan Mulia. Mari sambil bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami masih boleh dan masih bisa untuk memberikan persembahan. Tuhan, inilah harta duniawi yang tentu saja tidak sebanding dengan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Tetapi ini adalah upaya kami Tuhan untuk menunjukkan rasa syukur kami. Ini adalah upaya kami Tuhan untuk setia bertekun di dalam pekerjaan-pekerjaan iman kami. Tuhan, biarlah harta duniawi ini boleh dikelola dengan penuh integritas oleh para pemimpin gereja kami dan dipergunakan
untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan titipkan lewat gereja kami. Tuhan, kami bawa persembahan ini dan juga segenap diri kami berkomitmen untuk melangkah ke tempat yang lebih tinggi, bertekun dalam pekerjaan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan setiap kita, penghiburan, kekuatan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Marilah kita tidak hanya menikmati ibadah ini, tapi kita juga melangkah keluar dari ruangan ini, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.